Ya, mari kita mulai, kita masuk dalam ibadah. Family Ministry pada sore hari ini, kita menyembah Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Inilah kami Tuhan, pada saat hari ini ingin menyembah Engkau Tuhan. Pada saat hari ini kami datang kepadamu, kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami akan berbincang-bincang tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Bagaimana kasih-Mu yang sempurna melingkupi kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan, Kau pulihkan aku, layakkanku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan. Dan kebaikan-Mu Yesus, kami dapat berkumpul
saat ini Tuhan, kami dapat menyembah Engkau. Di saat situasi yang mencekam, Engkau dengan kasih-Mu Tuhan melingkupi kami, melindungi kami, menguatkan kami, menyelamatkan kami Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami, memanggil Engkau Bapa, Engkau ya Aba. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tidak ada kasih di dunia ini seperti kasih-Mu Tuhan. Kami akan tetap berharap kepada kasih-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, haleluya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Katakan Kau mengagumi dalam hati, dan ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kan, haleluya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
semuanya. Haleluya, kami serahkan kepada Pak Hendra. Bapa kami yang bertata dalam sorga Tuhan, terima kasih pada sore hari menjelang malam ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih anugerah penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Hingga sore ini kami boleh ada sebagaimana ada, kami boleh sehat, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur, berterima kasih pada sore ini juga Tuhan. Kami dapat beribadah di Family Ministry ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan sinyal dan kuasa kegelapan ingin mengganggu dan patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar urapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya urapan-Mu turun atasnya, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu, dan kami mau terima berkat-Mu yang luar biasa. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan hambanya, Ibu. Ya, yang mungkin yang mau kesaksian dulu boleh 2 orang. Kalau nggak ada, langsung Ibu Natalina. Oke. Ada yang mau kesaksian? Ya, silakan Pak. Aku mau kesaksian. Siapa dulu? Silakan, Bu Meling dulu. Ya Pak Nikolas dulu boleh. Oke. Dari hari Kamis saya terkena sakit. Sakit ini sudah 10 tahun terakhir saya tidak pernah sakit. Yang saya lihat dari COVID-19 2 tahun yang lalu, banyak kawan-kawan yang memang dipanggil Tuhan. Sampai pada akhirnya September kemarin 5 keluarga saya, termasuk mama, juga bibi saya, kakak sepupu saya, kakak ipar saya, dan juga bibi saya ada 2 ya. Dan semuanya 5 dipanggil oleh Tuhan. Tapi satu hal yang saya lihat di sini bahwa sakit ini separuh jiwa kita diambil. Kita tidak bisa berpikir bahwa kalau nggak percaya boleh tanya Pak Hendra. Artinya apa? Penyakit ini membuat kita tidak bisa bergerak sama sekali. Apalagi mereka yang tidak mengenal siapa Yesus. Tapi satu hal yang saya katakan bahwa dengan adanya sakit ini, yang kita syukuri adalah kita semakin hari semakin dekat kepada Yesus. Bahwa begitu berartinya nafas ini, ketika tersedak sedikit saja mulai terhambat dengan sesak, seolah-olah kita sudah ada di lautan atau di kehidupan yang berbeda. Kedua, ketika kita nggak bisa tidur, yang kita rasakan menderita. Kalau kita mendengar orang yang tidak bisa tidur, biasa saja. Tapi ketika terjadi pada diri kita nggak bisa tidur, seperti tadi Bapak, siapa yang sakit tadi? Itu tidak main-main. Maka kalau kita sehat hari ini, siapa lagi yang mendoakan sahabat kita yang sakit kalau bukan kita? Dan apa yang menjadi kesombongan hidup dalam kita ini? Bahwa kita nggak punya apa-apa, kekuatan nggak apa-apa. Maka saya katakan di dalam hitungan menit, dalam kesaksian ini, saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa FM ini adalah gerakan Tuhan, Family Ministry ini yang selalu berdoa, bersama, bergandengan tangan, mendoakan sahabat keluarga kita yang sakit. Karena kita merasakan di satu tubuh. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, dan kepada kawan-kawan, dan kepada dukungan doa ini, terutama kepada Yesus. Maka bagi mereka yang masih sakit dan sebagainya, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan selalu hadir bersama kita. Bahwa Tuhan selalu tidak pernah mundur dan melangkah dari segala sakit penyakit itu. Maka sekarang ini, yang kita ingat ketika kita sakit, jangan kita ingat rumah sakit, dokter atau siapapun. Yang kita ingat adalah Yesus yang siap menyembuhkan kita.
Terima kasih, haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Lanjut, Pak Indra. Ya, silakan Bu Meling. Ya, shalom Terima Bapak kasih, Ibu. Pak Gembala. Maaf walaupun suara aku agak nggak enak ya. Tapi aku mau bersaksi, aku mengucap syukur sama Tuhan karena kemarin di bagian tenggorokanku perih, nggak enak buat nelen gitu. Walaupun sekarang suaranya masih nggak normal, tapi tenggorokanku sudah enak, bisa nelen gitu. Aku bersyukur banget sama Tuhan tuh ya. Berkat doa-doanya juga Bapak Ibu Family Ministry, kami mengucapkan terima kasih. Dan aku juga bersyukur kemarin yang lagi Ibu Messi bawa firman, ya aku ceritakan lagi sekarang ya. Aku pengen banget tuh yang tadi aku ceritain. Aku kepengen martabak loh gitu. Tiba-tiba kayak orang aku tuh kayak orang apa tiba-tiba pengen gitu, tiba-tiba pengen. Ya udah nggak ada yang beliin gitu. Katanya nggak ada gitu yang online. Ya udahlah. Tiba-tiba kemarin itu anakku tuh bukannya denger loh. Anakku kan jauh di Serpong tinggalnya. Tiba-tiba aku dibeliin martabak. Aduh, Tuhan tuh luar biasa ya. Dengar yang hal kecil aja itu tahu gitu. Aku selalu pagi juga berdoa. Tuhan, aku buka hati. Mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam aku. Selalu aku perkatakan. Dan aku selalu tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari segala virus apapun. Aku bersyukur ya. Waktu Imlek juga anakku nomor 2 sakit. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tidak ada virus. Begitu aku dikasih nginep sama anakku di hotel, anakku datang, ternyata anakku negatif. Nah, tadi juga aku dapat kabar lagi ya, bahwa anakku katanya pelayanan gereja, ada orang gereja yang kena. Jadi anakku tes lagi, hasilnya puji Tuhan, negatif. Ya itu, Tuhan itu baik. Aku perkatakan selalu, Tuhan tutup bungkus. Jauhkan dari segala virus apapun. Bahkan aku setiap pagi ya, kalau mau sesapu nih jam 4 pagi, gitu aku langsung kebas yang bukan dari Tuhan, keluar. Yang dari Tuhan masuk. Selalu aku perkatakan begitu. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti. Ya puji Tuhan aja kalau Tuhan sudah memberkati kami, tenggorokannya tidak sakit, nanti sewaktu-waktu juga pasti Tuhan pulihkan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih, aku mengucap syukur buat teman-teman yang selalu mendoakan kami. Makasih, Tuhan berkati, gitu aja kesaksian aku, supaya semua juga diberkati melalui firman-Nya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meling. Ya, silakan hambanya Ibu Dr. Natalena untuk sharing firman. Waktu dan tempat, silakan. Ya, kita bersatu dalam doa ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk seberapa kami yang hadir. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari tutup bungkus setiap jaringan yang kami pakai, apapun alat yang kami pakai. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, karena kami rindu pada sore hari ini sungguh mengucap syukur buat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tidak hanya mau mendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman. Ajarlah kami untuk terus diam di kaki-Mu, sehingga setiap telinga kami tidak hanya mendengar, tetapi hati kami juga mau melakukannya dengan tindakan-tindakan kami. Mari Tuhan, setiap kuasa-kuasa, kegelapan, tenung sihir mantra, roh-roh di udara yang ingin mengganggu pemberitaan firman-Mu, saat ini kami sepakat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus lebih berkuasa dari apapun, bahkan dari COVID sekalipun kami tidak takut, karena kami percaya hidup kami bukan bergantung atas COVID atau Omikron atau apapun namanya, karena hidup kami bergantung kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman bukan dari aku yang aku berbicara, tetapi hamba hanya sebagai alat, tetapi sesungguhnya perkataan yang hamba beritakan berasal daripada Roh-Mu sendiri, ya Roh Kudus. Mari Tuhan,
Kami siap mendengarkannya sehingga setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang terbelenggu dibebaskan. Terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Shalom semuanya, dengar suara saya ya. Ya, shalom. Dengar. Ya, bagus Bu. Ya, hari ini kita bicara tentang kasih ya. Kasih itu selalu kita dengar ya. Tadi saya bersyukur buat lagunya juga kasih. Ya, ternyata kasih ini sering sekali terdengar dan selalu kita bicarakan. Tetapi suatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan ya, kasih itu ya. Kalau kita lihat kasih di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dikatakan kasih itu adalah sabar ya. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ya, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Kalau kita terus lagi di ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dan di ayat 13 dikatakan ada 3 hal yang tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar adalah kasih. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa nubuat-nubuat akan berakhir. Pada waktu kita semua menghadap Tuhan, kita sudah nggak perlu bernubuat. Sudah tidak perlu bahasa roh. Sudah tidak perlu lagi pengetahuan, ya. Tetapi kasih itu tidak akan berkesudahan. Karena kasihlah kita akan pergi menghadap Tuhan. Begitu juga dengan iman, pengharapan, dan kasih, ya. Kita sudah tidak perlu iman kalau pada dunia ini sudah selesai. Pengharapan juga tidak diperlukan lagi. Tetapi kasih itulah yang tetap akan membawa kita pergi menghadap Tuhan. Nah, jadi hari-hari ini saudara, kalau kita lihat di setiap kitab itu selalu Tuhan berbicara tentang kasih, ya. Kalau kita lihat lagi di Markus, ya, ada Markus 12 ayat 29 sampai 34. Nah, yang pertama dulu, siapa sih yang harus kita kasihi? Nah, yang pertama harus kita kasihi adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Coba kita baca Matius 22 ayat 37. Boleh dibacakan? Matius 22 ayat 37. Ada yang udah ketemu, boleh dibaca ya. Matius 22 ayat 37 ya. Ya, silakan Ibu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Nah, di Yohanes 14 ayat 15, boleh dibaca lagi Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, bukti kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus menuruti segala perintahnya. Nah, untuk yang kedua yang harus kita kasihi, tadi pertama Tuhan, yang kedua sesama. Coba baca di 1 Yohanes 3 ayat, itu tadi ya, apa, Yohanes 4, Matius 22 ayat 37, ini ayat 39-nya. Coba. Mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, coba dibaca 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 17.
1 Yohanes 3 ayat 17 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, jadi yang pertama tadi Tuhan, yaitu kita mentaati firman-Nya. Yang kedua, mengasihi sesama. Ya, bagaimana kita bisa berbicara kasih kalau saudara kita sendiri yang dalam keadaan lapar, ya tidak kita kasihi. Nah, yang ketiga, kita harus juga mengasihi musuh kita. Coba kita baca Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Lukas 6 ayat 27 sampai 28, demikian firman Tuhan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, ya. Jadi pertama kita harus mengasihi Tuhan, kedua kita mengasihi sesama kita, yang ketiga kita harus mengasihi musuh kita. Nah, inilah yang harus kita kasihi. Nah, coba kita baca bagaimana kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, Markus 12 ayat 29. Oke, Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah. Betul ya Bu ya? Ya, benar. Markus 12 ayat 29 ya. Ya, ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. 31, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat 34. 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ya, ada banyak kita lihat kalau di jemaat Korintus itu, kalau kita baca di 1 Korintus 1 ayat 13, kita kembali lagi ya kepada 1 Korintus 1 ayat 13. Ayat 1 sampai 13 ya. Dari awal kita lihat Satu Korintus 13 ayat 1. Boleh baca lagi? Ayat 1 sampai berapa? Ya. Ayat 1 sampai 5 dulu coba. 5 ya? Ya. Oke, baik. 1 sampai 5. Ya. 1 Korintus 13 Ayat ayat 1 1. sampai 5. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong.
Ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ternyata ya, hidup kekristenan itu bukanlah mujizat kesembuhan, ya, bukanlah yang miskin menjadi kaya, ya, ya, dikatakan bukan juga bisa berbahasa malaikat. Ya. Kekristenan itu adalah hidup di dalam kasih. Jadi kesimpulan hidup kekristenan adalah hidup di dalam kasih. Ya, saudara, kita kalau bisa lihat bagaimana kalau perintahnya, apabila engkau mengasihi aku, maka engkau menuruti perintahku. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, ya, bahkan nggak mau ribet, nggak mau banyak berhubungan dengan orang lain karena takut direpotkan. Ya. Nah, sebenarnya kasih itu adalah perbuatan, saudara. Tadi dikatakan kasih itu sabar. Apakah kita sudah sabar? Kasih itu murah hati. Apakah kita sudah murah hati? Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan apa yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, ya, tidak kepahitan, menyimpan kesalahan orang lain. Dan dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ada banyak orang kalau seseorang mengalami ketidakadilan, hore, dia tepuk tangan, saudara. Kayaknya senang banget dia orang tuh nggak mengalami keadilan. Ya, dia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, ya, berharap pada sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saudara tadi dikatakan apabila kita memiliki kasih kepada Tuhan Yesus Allah kita dan kepada sesama kita, dikatakan tadi di Markus 12 ayat 29 ya. Nah, sampai ayat 34 dikatakan apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya. Jadi ada banyak sekali orang hari-hari ini kayaknya di sini ada Tuhan, di sana ada Tuhan, ya. Saya lihat di YouTube itu semua orang membuat, sampai ada beberapa orang ya yang kenal karena terlalu sering nonton itu semua nubuatan ya, sampai dia mau meninggalkan keluarganya, dia jual apa yang ada padanya, dia mau pergi ke hutan, ke gunung. Ngapain? Ya, ini sepertinya tanda-tanda zaman. Nanti kalau dipaksa vaksin lagi saya lari. Ya. Saudara, ini adalah awal dari permulaan akhir zaman. Oleh karena itu jadikan dirimu tenang, sehingga engkau dapat berdoa. Karena terlalu sering menonton yang seperti itu, akhirnya ketakutan, tidak tenang, layanan nanti mau dilakukan. Ya, puji Tuhan, kemarin saya pulang karena ini dia di Medan gitu ya, dan Tuhan izinkan karena sebenarnya anak Tuhan yang taat, tetapi karena banyak dengan ya, dan nggak bisa sampai bagian dialah biar dia tahu rasa gitu loh kan ya dalam hati saya. Tapi waktu saya keluar tiba-tiba Tuhan bilang seperti Roh Kudus bilang, aku mengasihi dia.
seperti inilah yang aku mau. Aku mengasihi dia. Waduh, kayaknya Tuhan suruh saya harus beli obat gitu ya. Saya panggil teman saya, dok, ayo dong kita lihat dokter yang pasien itu kayaknya dia butuh suntikan gitu kan. Oh ya sebentar dok ya, saya gini-gini. Oh saya tahu dia udah menghindar gitu ya. Aduh saya bolak-balik akhirnya. Oke deh suster, kita boleh ke tempatnya dia? Boleh. Nah akhirnya ternyata di sebelah kirinya itu orang Arab ya, dirawat juga, nggak tahu apa penyakitnya. Oke suster, saya mau kasih ini obat, tapi saya harus berdoa buat dia. Bisa nggak? Ya dia memang Kristen gitu ya. Nah saya bilang, Bapak, kamu ini siapa sih? Udah orang asing, pendatang, Badung, lu udah banyak bikin orang narkoba, udah mati semuanya. Kau masih hidup, jangan-jangan yang lain sudah nggak jelas. Kamu tahu nggak kamu itu hidup oleh karena kasih karunia? Ya, saya marah-marahin dulu kalau saya belum janji mau kasih apa gitu. Dengar ya, kalau bukan Tuhan Yesus, saya nggak akan kasih kamu obat. Ya, hari itu saya harus keluarkan uang nggak tahu 500.000 apa 750.000 untuk dia memberikan obat suntikan untuk sebulan. Ya, agar gulanya terkontrol. Kalau enggak ini mau dipotong lagi soalnya gitu kan. Udah dipotong, udah masih kelihatan lutut di bawah. Sekarang kalau nggak dikasih separuh paha, saya lihat dia kurus kering. Kalau saya secara daging saya, dia siapa? Udah Badung, udah ada mau mati sana sudah. Saya nggak kenal. Kalau saya harus keluarin lagi uang jajan saya gitu kan, kayaknya sering banget nih saya nih gitu kan. Tapi itulah yang harus saya hadapi. Ya, saya berpikiran, waduh, coba saya mau coba ini firman Tuhan. Orang yang seperti ini, yang aku mau engkau kasihi. Sudah orang Badung, orang asing, nggak jelas. Ya, pokoknya nggak ada yang pantas untuk dikasih sama dia. Tapi oleh karena itu aku dikasih kesempatan, aku doain dia. Ya, karena aku mau biar orang-orang Arab yang di sebelah kiri itu dengar doaku gitu ya, dan dia tahu siapa Yesus. Nah, di situ dia berdoa, dia nangis, dan kau harus bertobat setelah ini. Oke? Saya akan beliin kamu obat suntikan insulin. Nanti minta sama suster untuk obat sebulan. Ya, akhirnya saya kasih sama suster uangnya. Ingat suster lu jangan bohong ya. Nih ya, pasiennya ya minta ya, saya udah kasih ini uang ya. Nanti dia akan beli. Begitu pulang, saya teringat dengan mimpi saya. Apa ya? Kenal kagak? Udah Badung. Harusnya ngapain ditolong ya kan? 750.000 itu loh. Untung aja saya bawa uang gitu ya. Walaupun saya sering memberkati orang-orang di penjara, ya, tapi enggaklah khusus sama dia 750.000 gitu kan ya. Tapi itu saya melakukannya. Masih saya kayak, aduh nyesel kasih uang gitu kan. Udah kita juga kerja nggak digaji gitu kan. Tapi saya pulang, saya merenung. Waduh uang saya udah habis 750.000. Tapi saya terus ya, apa ini yang dibilang kasih? Murah hati. Tidak mencari keuntungan. Rela berkorban. Ya, akhirnya saya bilang, Tuhan, ini praktek firman nih, kayaknya berat banget. Tapi waktu saya bayangkan dia kakinya itu udah kepotong, itu udah mesti pakai kursi roda. Emang separuh tuh udah kepotong. Udah kurus kayak tengkorak. Dan itu karena dia Badung ya, saya biarin aja. Gitu. Tapi ternyata itulah Yesus. Kita Badung, harusnya mati. Tapi dia mau mati buat kita. Disalib. Itulah Yesus. Kasihnya gak bisa diukur dengan apapun. Saya mau ambil tindakan ini Tuhan. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, saya rela, terima kasih buat Bapak itu namanya saya apa saya lupa. Tolong Tuhan berkati dia, stop semua penyakit gulanya stop. Saya bayangkan kalau saya orang asing, nggak tahu di negara orang, terdampar, udah sakit di penjara, nggak ada yang peduli. Soalnya itu sudah berapa lama di situ nggak peduli, suster pun nggak peduli.
Dia hanya pengen, karena mungkin itulah ya, kasih karunia, sudah banyak orang datang, tapi gak ada yang mau peduli sama itu orang. Tapi entah kenapa saya datang, itu ditawarkan sama saya tahu ini proses buat saya. Bukan masalah mau ditolong apa enggak ini orang. Tapi Tuhan sedang melihat respon saya. Ya, saya mengucap syukur malam itu. Puji Tuhan, pulang-pulang suami saya kasih saya uang 10 juta. Nah, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, tiba-tiba, nih mah uang 10 juta, gitu kan? Wow, tadi gue baru ngeluarin 750.000. Ya, artinya, kalaupun seandainya tadi saya nggak dikasih sama suami saya sudah rela. Ya. Nah, kadang-kadang kasih itu seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita yes di sini, no di sana. Ya. Kenapa sama orang penjara itu saya kayaknya kok nggak rela, tapi nggak tahu kenapa saya kok jadi rela gitu. Akhirnya mikir, berapa suster? Begitu saya lihat dari jauh, Tuhan berikan saya hati yang mengasihi. Tuhan berikan saya hati yang mengasihi. Tuhan berikan saya hati yang punya belas kasihan. Itu saya harus minta. Karena setan bilang jangan kasih, biar mati itu orang. Tapi pada waktu saya kasih, suster kasih izin saya bikin doa penyembahan, saya nyembah Tuhan, saya berdoa, akhirnya itu orang kedar yang kiri kanan dirawat juga mendengar. Yesus dimuliakan. Saya bilang, lu bukan siapa-siapa aku, tapi lihat ini, kalau bukan Yesus, saya nggak akan pernah kasih ini buat kamu. Ini Yesus yang kasih, kau terima, kau sembuh. Ya. Sementara saya pergi ke berbagai daerah, ngabisin ratusan juta, saya nggak komplain. Tapi ini di penjara ini saya komplain. Ya. Justru itu kita harus selalu belajar, saudara. Nggak mau di penjara, nggak mau di mana. Kasih kita harus selalu sama. Kalau belum lulus, makanya gue kagak lulus. Ya, tapi dengan pelajaran itu, saya mulai lulus. Ya, kemarin kita ada anak-anak muda pasti ngerayain Valentine ya, itulah kasih. Jangan sampai saudara kita merasa kita masuk surga loh. Ya dengan semua karunia-karunia berkhotbah, pintar melayani. Ternyata gampang sekali. Saudara enggak, dan saya enggak layak loh masuk surga. Hanya karena kau kurang kasih. Karena kau membeda-bedakan orang. Kalau dulu saya ya, saudara sendiri, saudara dekat, baru saya kasih. Tetapi hari ini tidak. Setiap orang yang saya ketemu, saya berpikir bahwa ini adalah objek juga yang harus saya kasih. Ya. Jadi saudara, sebenarnya tadi firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Begitu dia bisa jawab, Tuhan bilang apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya, ada banyak orang terlalu hebat melakukan semua, punya karunia-karunia itu sampai nggak punya kasih. Seperti orang Farisi itu berdoa 4 kali, 7 kali sehari. Ya, menjadi kayaknya hafal semuanya, tapi prakteknya nggak ada. Masih kasar, tidak lembut, masih sombong. Geria itu, saya memandang dia dengan kasih. Karena pada waktu saya kasih, saya terus berdoa, Tuhan berikan saya hati yang berbelas kasihan. Tuhan berikan saya hati yang berbelas kasihan. Padahal saya udah 10 tahun keluar daerah, memberkati orang-orang di daerah, menghabiskan ratusan. Ternyata saya masih belum lagi belajar. Karena saya pikir ini orang Bandung, ya udah, pantaslah dia dapat begini. Tapi saudara, hari itu Tuhan bilang, pada waktu saya mulai bisa melakukan praktek itu, saudara, sekarang sudah gampang, saudara. Gampang.
Musuh sekalipun sudah gampang untuk mengasihinya. Nggak gampang lagi saya untuk dibimbang ragukan gitu ya. Nggak lagi berpikir kasih tidak, udah kasih. Kalau untuk berbuat kasih nggak perlu mikir. Kalau memang udah tergeletak, masih saudara masih mikir. Berikanlah apa yang ada padamu. Praktekkan saudara. Oleh karena itu, apa yang membuat kita mampu melakukan kasih? Saudara, kita harus baca firman. Pertama dulu kita harus bisa membaca firman, kita mengasihi Allah. Begitu kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi diri kita sendiri. Setelah kita mengasihi diri kita sendiri, baru kita mengasihi orang lain. Karena bagaimana kita mengasihi orang lain kalau kita sendiri nggak bisa mengasihi diri kita sendiri? Katanya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu sendiri nggak mengasihi dirimu, kau harus juga mengerti mengasihi dirimu, kau harus mengasihi Tuhan Allah. Apapun yang kita lakukan itu pokoknya karena Tuhan. Ya, saya melakukannya sebenarnya nggak mau. Tetapi karena demi Tuhan Yesus namanya dimuliakan, maka saya korban. Itu awal, kecil, saudara. Tapi lama-lama berani memberi yang besar. Waktu saya kuliah, saya pergi ke toko buku Immanuel. Jadi setiap ke sana saya melihat ada cuman seperti kayak brosur gitu ya. Orang yang murah hati akan diberi kemurahan. Hanya dengan satu kata itu, saudara, saya berubah. Bahkan waktu saya kuliah, banyak sekali pasien-pasien saya nggak punya uang, saya beliin obat. Sampai uang makan saya, uang kos yang dikirim dari orang tua saya dari Medan itu, saya pakaiin buat beli obat. Ya, saya nggak pernah tahu, nggak pernah nyangka kalau itu dulu kekristenan saya belum seperti hari ini. Hanya dengan sederhana mau mempraktekkan. Dari hal kecil-kecil, lama-lama Tuhan kasih percaya yang besar. Hari ini bisa memberikan ratusan juta untuk setiap KKR. Nggak pakai income dari orang. Kagak ada donaturnya, cuma suami saya. Dan semakin memberi, ternyata suami saya semakin dipromosikan Tuhan. Jadi itu dimulai dengan kasih, saudara. Ya, Tuhan hari-hari ini mencari orang yang bisa dipercaya. Bagaimana saudara minta kekayaan, minta berkat, yang kecil aja kita nggak setia. Perpuluhan aja kita nggak kasih. Bagaimana Tuhan mau kasih kita perkara yang besar? Ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, saya nggak pernah nyangka begitu saya kasih yang 750.000 sama itu orang Nigeria yang mau diamputasi kakinya, saya malah malam itu nggak pakai lama suami saya pulang dari kantor kasih saya uang 10 juta. Tapi dia nggak tahu apa yang saya lakukan. Nah, saudara, jangan takut dengan kematian. Kau tidak perlu cari-cari di mana ada Tuhan. Kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu. Pada waktu engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, ini saya sangat senang ya baca ini. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Segenap. Jangan setengah. Kalau setengah-setengah, saudara mengasihi berarti tidak rela, dan pada waktu saudara dapatnya enggak seperti yang saudara mau, saudara akan berhenti mengasihi. Tetapi pada waktu engkau mengasihi Tuhan dengan segenap, maka ya, sekalipun engkau hancur lebur, engkau tetap berkata sukacita, aku mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan ada lagunya, saudara. Ya.
Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan batu, tetaplah Allah selama-lamanya. Mengasihi saudara itu bukan karena kehebatan saya, tapi kuncinya saya terlebih dulu mengasihi. Ya, oleh karena itu saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau tidak, itu hanya praktek. Tidak ada banyak orang mencari tangannya Tuhan, bukan mencari Tuhan, mencari berkat-berkat. Ya saudara, hari-hari ini semua kita mengalami hal yang sama. Ya, dunia ini akan sebentar lagi lenyap. Kekayaan sudah bukan lagi menjadi jaminan. Semuanya sekarang dibabat. Kita diajar untuk mengandalkan Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan sekarang bangkrut. Betapa banyak gereja-gereja tutup. Hamba-hamba Tuhan, saudara ya. Saya harus bayar listriknya aja nggak sanggup loh. Ya. Makan aja nggak sanggup, saudara. Jemaatnya nggak ada yang datang karena online, nggak ada yang punya HP mungkin. Ya, kita harus bantu listrik, makan semua, saudara. Hari ini kita diuji, apakah kita masih bilang Tuhan baik? Pada waktu cinta Tuhan itu mati-matian, kita mati-matian cinta Tuhan. Ya, sekalipun akan banyak goncangan, saudara tidak akan tergoncang. Karena kita adalah dari kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Hari-hari ini Tuhan sedang menggoncang semua orang. Siapa yang masih tetap dan siapa yang tergoncang. Baik melalui pandemi, banyak hal, saudara. Semua terlambat. Semua banyak penyesalan. Aduh, kenapa nggak dari dulu nabur? Kenapa nggak dari dulu berbuat baik? Hari ini mengalami akibatnya. Kenapa Tuhan nggak bilang sama saya? Kenapa Tuhan tidak ingatkan saya? Kenapa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Sudah cukup kerajaan sorga. Jadi kalau masih ragu dengan dirimu apakah kau masuk sorga atau tidak, ini kau berkaca di sini. Ya, berkaca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Dan baca di Markus 12 ayat 29-34. Apakah Anda masuk sorga atau tidak? Itu kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita punya kasih sama Tuhan yang sempurna, benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, bukan ikut-ikutan. Apa kata orang? Saudara minta saudara kasih itu, saudara. Saya selalu belajar, Tuhan ajar saya bagaimana mengasihimu. Ajari saya bagaimana saya harus menyembah. Nih, ada orang nih di sini. Saya nggak bisa Tuhan mengasihi dia, berikan saya hati yang mengasihi. Saya pernah punya musuh, saudara. Berat banget waktu saya mau mempraktekkan firman, dia lewat-lewat. Aduh, tegur tidak. Tapi firman Tuhan bilang, tegur, sapa. Benar saudara, saya tegur. Dicuekin, saudara.
pelototin, aduh, sudah. Yang penting saya sudah lakukan bagian saya, dan saya nggak mau marah, saya nggak mau kepahitan. Ya akhirnya Tuhan membawa saya terbang lebih tinggi. Saudara, surga atau neraka itu pribadi. Saudara nggak boleh boncengan dengan anak atau istri saudara. Kita pribadi bertanggung jawab menghadap Tuhan apa yang kita lakukan. Pada waktu Tuhan berkata satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan, bukan berarti saya percaya suami saya masih hidup dalam keadaan nggak benar dia masuk surga gara-gara saya, tidak, saudara. Artinya dengan melihat saya bertobat, tobatan saya. Manusia ada pertobatan. Jangan kita kejar karunia-karunia. Ada banyak, saudara, sehingga hari-hari ini orang gampang menyombongkan dirinya. Dia pintar berbicara, punya karunia fasih lidah. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mencari orang yang fasih lidah, tetapi orang yang rendah hati, yang punya kasih kepada Tuhan dan sesama. Ya, setiap orang yang dipilih Tuhan, kita lihat dia berasal dari mana, saudara? Ada yang nelayan, ada yang nggak punya kepintaran untuk berbicara, ada yang gembala. Ya, memang kita boleh cari pengetahuan, boleh, kalau itu dipakai untuk pelayanan. Tetapi kalau untuk menyombongkan diri, dikatakan semua sia-sia. Saya sangat tertarik dengan membaca yang di pasal 1 itu, saudara, di 1 Korintus 13. Coba kita baca 1 Korintus ini biar menjadi perenungan buat kita, ya. Dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia loh, sampai bahasa malaikat, tetapi kalau tidak punya kasih, maka aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia sesuatu, memiliki seluruh ilmu pengetahuan, tetapi kalau aku tidak punya kasih, ya, sekalipun iman itu sempurna, saudara. Iman yang sempurna itu seperti dia bilang pindah gunung, nah pindah, ya saudara. Tapi kalau tidak punya kasih, itu semua masuk neraka. Ya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku nih, pada waktu saya membagi-bagikan berkat keluar daerah, kalau saya nggak punya kasih kepada Tuhan pertama dan kepada sesama, semua itu sia-sia, tidak menghasilkan berkat. Selalu karena kasih. Ya, pada waktu saya memberi karena kasih, Tuhan nggak pernah berhutang. Kemarin saya baru pulang dari Atambua, nggak kapok setelah kena COVID. Tuhan kembalikan seberapa besar saya berikan kepada Atambua itu ratusan juta. Dan saya pergi lagi ke Medan, ceritanya saya mau minta blessing kepada kedua orang tua saya. Karena di tahun ini pelayanan saya akan terus banyak sekali, saya butuh blessing dari mereka. Saya sujud minta berkat. Ya, ternyata kemana saya pergi nggak bisa diem, saudara. Akhirnya saya pelayanan ke orang cacat mental, ya saudara, ya, dan ke panti asuhan. Nah, keluar lagi uangnya, saudara. Ya 50 juta gitu kan. Tapi artinya apa? Saya melakukan karena kasih. Karena saya yang datang itu memang orang-orang yang pantas mendapatkan kasih. Kalau saya pergi ke daerah yang lain, yang saya mau cari sombong supaya saya dipuji, ngapain saya pergi ke panti asuhan, orang nggak ada yang lihat. Ngapain saya pergi ke orang itu ya SLB gitu, ya saudara, yang nggak ngerti apa-apa. Jadi itu semua karena kasih, bukan karena saya hebat, tetapi di dalam diri saya ada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya selalu minta kasih itu terus-menerus, jangan berhenti, ya. Nah, dikatakan lagi, kalau kau memberi, tapi kalau kau tidak punya kasih, bahkan kau memberikan untuk dimakan, tidak kasih, sama sekali tidak ada faedahnya.
Saudara, ini perenungan yang luar biasa. Saya juga sangat diberkati. Ada banyak orang, aduh gue matinya kemana ya? Ke sorga apa ke neraka gitu kan. Nah, cek aja saudara. Saudara sudah punya kasih kepada Tuhan atau kepada manusia kah? Ada tadi kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ada banyak. Mana yang belum kita penuhi? Ayo kita belajar melengkapinya. Tuhan Yesus sudah mau datang, ya. Sekali waktu saya bermimpi, saya melayani keluarga saya, dan tiba-tiba mereka semua saya kasih kayak permainan gitu ya, kayak bikin puzzle disusun. Wah, ternyata puzzle itu waktu disusun satu rangkaian kata-kata yang mengatakan Tuhan Yesus so dekat, ya. Dan tiba-tiba saya melihat ke langit ada seperti tulisan, saudara. Pengertian, tapi tetap itu semakin tulisan itu di langit itu semakin besar. Tadinya kecil. Saya terbangun, saya tidur lagi, besar. Saya terbangun, saya tidur lagi, bertambah besar. Tetapi roh saya mengatakan, kedatanganku sudah sangat dekat. Beritakanlah Injil. Jangan berhenti beritakan Injil. Sekalipun, ini yang ngeri saudara, sekalipun tidak semua diselamatkan. Jangan sampai saudara mendengar Injil tapi tidak diselamatkan. Saya bilang, Tuhan, kalau begini saya komplain. Masa sih kita beritakan Injil tapi Tuhan pilih-pilih siapa yang mau diselamatkan? Percuma dong saya datang ke daerah ini, ke daerah ini. Tak usah kau urusin siapa yang mau masuk surga, mau masuk neraka. Lakukan bagian. Karena aku melihat hati. Pada waktu firmanku ditebarkan, ditaburkan, aku yang lihat hati mereka. Makanya beritakan Injil supaya dia tidak akan bilang, saya belum pernah dengar firman Tuhan ini. Saya belum pernah dengar firman Tuhan ini. Beritakan saja Injil. Bagianku hanya memberitakan. Pertumbuhan aku yang buat. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang memberikan pertumbuhan. Saya maunya semua saya. Saya maunya waktu saya beritakan semuanya bertobat langsung masuk surga. Saya kalau bikin KKR itu saya gumuli, saya tangisi, satu pun nggak boleh ada yang masuk neraka. Tuhan tolong nih, saya udah capek, tolong Tuhan jangan sampai ada satu pun yang terhilang. Ya, saya kasihan kalau ada satu aja yang kena nggak masuk surga Tuhan. Tapi firman-Nya malah berkata lain. Beritakan Injil walaupun tidak semua diselamatkan. Ya saudara, mari responi firman Tuhan. Mendengar seperti anak kecil dengan rendah hati dilakukan. Maka keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Minta terus kemampuan sama Tuhan agar kita mampu mengasihi Tuhan. Saya baru sadar. Mengasihi Tuhan. Jadi kita mengasihi itu bukan perasaan saudara. Tindakan. Kekristenan itu bukan hanya omongan, tapi kasih itu tindakan saudara. Ada banyak kita, aduh kasihan banget ya Bapak itu kedinginan. Kasihan banget dia kehujanan, dia kelaparan. Kita hanya ngomong saja begitu, kasihan deh lo. Tak usah lu kasihan, tindakan. Lu pergi ke sana kasih baju, kasih makanan, kasih sesuatu, kasih tempat berteduh. Ya. Kasih itu harus, makanya benar saudara, ada banyak anak-anak Tuhan akan tertinggal. Ngeri saya saudara, ngeri, banyak tertinggal. Cek dan Richard, kita yang mana tertinggal atau masuk dalam kerajaan Allah? Ini tadi ada. Apabila kita sudah mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi,
segenap kekuatan, sampai habis kekuatanmu kau mengasihi Tuhan, sampai titik darah penghabisan. Gak ada tersisa cinta kepada Tuhan. Saya hari-hari ini kalau boleh dibilang saya lebih cinta sama Tuhan Yesus daripada suami saya ya. Kalau kadang-kadang ya mama kamu ini enggak, aku maunya pokoknya Tuhan dulu. Kalau kamu nggak mau ikut Tuhan ya udah sebelah sana. Saya pokoknya harus nyembah dulu. Ini suami saya harus nyembah. Suami saya itu orangnya masih sekuler, saudara. Saya bilang kasih karunia Tuhan ya, karena saya kamu itu masih diselamatkan. Gak pernah sakit seumur hidupnya loh, saudara. Gak pernah dirawat, masih mending aku dirawat. Nah dia pulang kantor muntah-muntah, saudara. Waduh gila, ini masuk angin, di mobil sudah muntah, di mobil, di rumah sudah muntah. Dia lemas, aduh gue bilang ini kalau mati gak dehidrasi, mati gimana? Oh Tuhan kembalikan rohnya dalam nama Yesus. Ya. Bangun jam 8 saudara, Ma aku mau kerja katanya. Padahal itu kayaknya seharusnya dehidrasi. Saya tahu siapa yang menyelamatkan, Tuhan Yesus. Karena doa-doa orang selalu buat dia setiap saya pelayanan ke daerah, berkati suami Bu Lena, berkati anak-anak. Karena doa lu jangan sombong loh ya. Saudara, ayo. Intinya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi sesama manusia, bahkan musuhmu sendiri. Siapa yang punya musuh di sini? Siapa yang masih punya kekesalan sama orang lain? Ayo, bereskan semua, saudara. Itu akan mengganjal kita. Nggak bisa kita nyembah Tuhan. Masih ingat kata Tuhan. Kalau kau membawa persembahanmu datang padaku, kalau kau belum berdamai dengan saudaramu, kau berdamai dulu lah. Nggak usah kau datang sama aku nyembah-nyembah. Percuma. Ya. Mari, ini firman Tuhan. Kita belajar untuk terus mau sempurna ya. Mengasihi Tuhan itu pun nggak setengah-setengah. Kita terus belajar seperti tadi saya bilang. Waktu saya belajar mengasihi, oh ternyata saya masih harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Dan pada waktu kita mengasihi, kita nggak boleh dengan perasaan sombong, menghina banget nih. Buat lo sumbangan, wis nggak boleh. Nih, gue tunjukkan gue kaya, gue lebih bijaksana. Oh, semua yang kita lakukan dengan rendah hati, sekalipun kita punya itu semua, waktu kita memberikannya, kita seperti tidak punya apa-apa loh, saudara. Rendah. Maka kita akan mengalami Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari masa-masa kesukaran. Hanya orang-orang yang benar, orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Firman Tuhan tadi mengatakan, kerajaan Allah dekat padamu. Wow, jadi nggak perlu takut mati, mau COVID, mau gimana pun. Orang hari-hari ini banyak takut mati, saudara. Mungkin belum siap kali ke sorga ya. Ayo perbaiki diri kita, biar kita siap kapanpun kita mati. Saya bilang sama suami saya siap hari ini kapan mati. Karena saya lihat rumah saya sudah jadi, tapi yang membuat saya nggak siap. Kalau saya mati ini pada bertobat kan ya, anak-anak saya sama suami saya mau berdoa aja mesti dibangunin. Doa makan aja mesti diingetin. Hari Minggu juga ayo dibangunin, bukan bangun ayo mah kita berdoa gitu, enggak loh saudara. Yang saya mau mereka langsung ayo mah kita doa gitu kan. Tapi enggak, masih dibujukin, diingatkan ya saudara. Ini ya, kita nih harus lapar dan haus sendiri sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan agar keluarga saya juga punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin saudara. Hanya firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita bahwa kita nggak perlu takut tentang apapun kalau kita punya kasih, ya, iman, pengharapan dan kasih. Iman akan berakhir, pengharapan juga udah nggak perlu lagi kalau Tuhan sudah datang. Yang ada tinggal adalah kasih. Setiap apa yang kita tabur itu semua ada catatannya. Kasih kepada Tuhan. Itu yang penting. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan ajari kita bagaimana kita mengasihi sesama. Tuhan akan berbicara kepada kita, engkau harus melakukan ini, engkau ini. Karena tadi dikatakan apabila engkau berkata engkau mengasihi aku, maka engkau harus mentaati perintah. Perintah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur
Inilah yang Engkau mau kami lakukan di hari-hari terakhir ini. Karena dikatakan di akhir zaman, maka kasih itu menjadi hambar. Kasih itu menjadi hanya sekedar. Ada banyak kasih itu tidak lagi kami jumpai, Tuhan. Semuanya berdasarkan harus ada timbal balik. Mengasihi karena ada modus, mengasihi karena ada yang diharapkan. Hari ini, ajar kami semua yang ada di Zoom ini, mengasihi dengan rela berkorban, mengasihi dengan tidak harap kembali, mengasihi karena mengasihi Tuhan. Pada waktu kami mengasihi dan kami tidak dianggap, bahkan kami malah dicela, dihina, tetapi tidak menjadi persoalan bagi kami tidak menjadi lemah, tetapi kami bersyukur karena kami mengalami, bisa merasakan apa yang Kau rasakan, salib-Mu itu Tuhan. Pada waktu Engkau disalib, Engkau berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini kerajaan Allah itu sangat dekat dengan kami. Biarlah kami tidak mendengar apa kata orang, tetapi kami mau apa kata Tuhan. Itu standarnya kami, Tuhan. Mari Tuhan, bicaralah kepada setiap kami, ajari kami, mampukan kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami masih harus belajar, karena kami kadang nggak bisa mengasihi melihat kondisi kami, melihat keuangan kami. Sebenarnya kasih itu bukan hanya bentuk materi, tetapi ada banyak cara kami mengasihi. Empati juga mengasihi sepanjang kami melakukannya dengan ketulusan. Mari Tuhan, di akhir zaman ini adalah suatu firman yang luar biasa. Kami tidak perlu takut. Tidak perlu takut dengan kekelaman. Selagi kami punya kasih, maka kerajaan Allah itu dekat bagi kami. Dan Engkau yang mengenal hati kami. Ajar kami untuk tidak mencari karunia-karunia yang membuat kami menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Tetapi biarlah kami dengan apa adanya, tapi tetap kasih itu semakin membara di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kiranya firman ini tetap mengingatkan kami bahwa kasih akan Tuhan dan sesama itu yang paling penting, dan terutama di menjelang hari kedatangan-Mu yang semakin dekat. Layakkan kami semua untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Karena Engkau terlebih dulu telah mengasihi kami. Kami pun mau terus mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiran, segenap kekuatan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang terlalu besar bagi kami. Kami mau terus belajar seperti Tuhan. Dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Dr. Natalena yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kasih itu harus disertai tindakan ya, praktek ya. Karena di Yakobus 1 ayat 22 ya, jangan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Ini yang terkadang sulit ya. Kadang orang hanya mendengar ya, tapi nggak mau jadi pelaku firman. Kita hari ini sungguh luar biasa ya. Tuhan menegur melalui firman-Nya ya. Kasih itu juga jangan pura-pura ya. Jangan hanya sebatas ucapan, tapi harus kelakuan yang harus kita lakukan. Ya, karena kita sudah dikasih Tuhan, kita sudah terima, dan kita harus kasih Tuhan. Bukan hanya terima loh, tapi kasih Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita ya. Mau nggak hidup kita lebih diberkati oleh Tuhan? Mau kan? Ayo kita memberi. Ya, kasih itu memberi ya. Jadi jangan berpangku tangan pikir nengok dulu kanan kiri, siapa dulu nih yang beri ini, baru ikut-ikutan memberi ya. Nggak boleh seperti itu, dengan hati yang tulus. Saya melihat pelayanan Dr. Natalena ya, yang sungguh luar biasa, dia dengan hati yang tulus sehingga Tuhan cukupkan, bahkan limpahkan dengan berkat-Nya. Ya, harus kita jadi berkat dulu terlebih dahulu. Jadi jangan lihat kanan kiri ya. Kita harus berbagi kasih ya, menolong sesama ya. Karena terlebih lagi yang seiman ya, kita harus lebih dulu menjadi berkat untuk mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi untuk Dr. Natalena yang sudah memberkati kita semua. Kiranya pelayanan Ibu juga keluarga
suami, anak-anak diberkati oleh Tuhan ya. Amin ya. Silakan Pak Nikolas, satu lagu yang saya sudah Ya. titip. Setelah itu siap-siap Pendeta Manik untuk doa syafaat. Silakan Pak Nikolas. Baik. Lagu ini tadi mengenai bicara tentang kasih, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9. Sekalipun aku dapat berkata dan memahami bahasa manusia, tetapi jika aku tak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Sekalipun aku dapat bernubuat dan memiliki segala ilmu, tetapi jika aku tak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak memarah, kasih tidak berkesudahan, dan kasih itulah yang terbesar. Sekalipun aku dapat bernubuat dan memiliki segala ilmu, tetapi jika aku tak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak memarah, kasih tidak berkesudahan, dan kasih itulah yang terbesar, dan kasih itulah yang terbesar. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kepada Pastor Komikwan dan Alman, lanjut. Ya, Pak Manik, silakan. Cek, halo. Ya, oke, baik. Nanti kalau sebelum saya keluar, kita tetap doa saja ya. Tapi kalau nanti saya sudah terpental keluar, baru diteruskan doanya Pak Pendeta. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Ketika kami boleh beribadah walaupun melalui aplikasi Zoom yang setiap sore kami lakukan. Terpuji namamu Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Sungguh baik dan luar biasa Tuhan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Walau juga Bapa di dalam surga, dalam situasi-situasi sekarang ini, walaupun di sekeliling kami Bapa, kami terkadang merasa takut, khawatir, tapi kami percaya oleh karena pertolongan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan sematalah kami boleh selamat. Kami senantiasa tetap dalam pemeliharaan pelindungan Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga. Kalau sore menjelang malam hari ini juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Supaya setiap kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Dr. Natalena. Biarlah Tuhan senantiasa boleh pakai hamba-Mu ini dalam setiap pelayanannya. Dimanapun Tuhan boleh berikan kesempatan bagi hamba-Mu ini untuk boleh melayani. Terima kasih Bapa di surga. Tetap pakai dengan luar biasa. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Berkati setiap kemanapun dia perjalanannya. Biarlah Tuhan senantiasa boleh ikut turut beracara. Sehingga apapun yang dia lakukan Bapa berhasil. Karena semua demi kemuliaan nama Tuhan.
Berkati keluarganya Bapa, suami, anak-anaknya. Pada mereka juga Bapa, boleh mendukung pelayanan ini untuk senantiasa setiap jiwa-jiwa yang boleh mendengarkan suara hati Tuhan lewat hamba-Mu Dr. Natalena. Kalau semuanya Bapa, boleh memilih bahwa Engkaulah juru selamat yang hidup dan kekal, dan menjanjikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan berkati setiap pelayanan hamba-Mu ini, setiap keluarganya, kesehatannya senantiasa Engkau peliharakan, sehingga tidak menjadi penghalang bagi setiap pelayanan-pelayanan kemanapun melangkahkan kakinya untuk melayani Tuhan lewat jiwa-jiwa yang boleh dijumpai dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat gembala, buat koordinator semua Bapak, baik Bapak Komingguan, Bapak Hendra, Tuhan senantiasa berkati keluarga hamba-Mu ini, agar senantiasa juga tetap melayani dengan penuh damai sukacita, sehingga di dalam pelayanan, dimanapun Tuhan boleh pakai, Tuhan juga tetap beracara dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga, berkati anak, menantu, cucu mereka, supaya mereka juga senantiasa bersuka cita, dan lebih bersuka cita lagi, karena mereka rasakan bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberkati kehidupan keluarga dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam situasi pandemi COVID sekarang ini yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tapi setelah kami dengar firman Tuhan, karena kasih-Mu lah kami boleh hidup. Maka apapun yang terjadi di negara dan bangsa kami ini Tuhan, pandemi COVID apapun itu, Omikron apapun itu Bapa, yang sangat membahayakan jiwa, kematian yang akan menimpa setiap orang yang terkena. Tapi ketika Tuhan adalah milik kami dan kami adalah milik Tuhan, maka baik kami hidup atau mati, kami adalah milik Tuhan. Dan ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami siap untuk menghadapinya. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami dalam sakit penyakit kami, walaupun dalam mati kami, ketika Tuhan bersama dengan kami, kami tidak takut. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan biarlah setiap para dokter, para perawat, para semuanya alat-alat medis yang dipakai, biarlah Tuhan boleh senantiasa campur tangan. Sehingga setiap pasien yang terkena sakit penyakit kronis apapun itu, apalagi pandemi ini, biarlah Tuhan juga senantiasa campur tangan, boleh lewat tangan mereka, Tuhan boleh bekerja menyalurkan berkat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan bagi saudara-saudara kami, dan bahkan siapapun yang terkena, terpapar COVID ini, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka penyerahan penuh, bahwa Engkau ada di dekat mereka. Dan bila mereka berseru kepada Tuhan saja, mereka yakin bahwa Tuhan mampu melakukan segalanya, bahkan mampu menyembuhkan, bahkan memberikan kehidupan, bukan hanya kehidupan di dunia saja, tapi percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu nyata, pertolongan-Mu terbukti dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur dan senantiasa bersyukur. Dan biarkan setiap kami yang hadir dalam Zoom Family Ministry New ini, Tuhan berkati setiap kami yang tidak mampu sebutkan satu persatu Bapak. Tapi biarlah setiap kami dimanapun ada di dalam Zoom Family New ini, Tuhan senantiasa berkati sehingga tetap kami dalam kekuatan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, baik yang terpapar COVID maupun yang ada sakit penyakit batuk pilek apapun itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak berkuasa atas tubuh kami, tapi biarlah Tuhan yang berkuasa baik di dalam sakit penyakit. Tuhanlah yang senantiasa memelihara kesehatan kami di Family Ministry New ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur, dan dalam setiap kehidupan kami malam ini, biarlah Tuhan senantiasa boleh memberkati kami, dan kami mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau sambut berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Silakan hambanya. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh
yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan semua. Yesus Silakan memberkati, Pak Hendra Tuhan. bisa bantu saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sebelum Pak